Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman minggu kemarin sekitar tanggal 16. Itu saya mengalami demam yang cukup tinggi. Awalnya itu pas lagi di kantor, badan itu terasa dingin. Kemudian lama-kelamaan itu makin dingin. Nah, pas makin dingin itu ya dikuat-kuatin karena memang harus menyelesaikan pekerjaan. Tapi setelah pulang dari kerja, ternyata lebih menggigil dan badan itu terasa sangat panas. Nah, di situ saya berpikir memang karena itu gejala demam gitu ya, demam biasa maksudnya. Pada saat itu saya minum paracetamol, tapi badan saya itu nggak turun gitu panasnya. Terasa kepala itu sakit banget, sama seluruh tubuh persendiannya itu sangat sakit juga, pegalnya cukup berat gitu ya. Nah, kemudian pada hari berikutnya saya mencoba memeriksakan diri ke klinik. Pas di klinik itu memang si dokternya itu sudah mengira-ngira mungkin antara COVID atau DBD. Tetapi si dokternya itu belum bisa memastikan, karena yang bisa memastikan itu dari hasil cek darah, dan itu dia bisa melakukannya setelah 3 hari setelah pengobatan. Jadi kalau misalnya pengobatannya itu belum sembuh juga, nah baru dilakukan itu cek darah. Setelah itu saya pulang, kemudian saya seperti biasa minum obat, makan. Nah, makan itu masih enak saat itu, makan masih enak, terus minum obat, tapi badan tuh demam, sakit kepala, sama menggigil mulu gitu. Setelah beberapa hari, itu mulainya hari Kamis, Jumat, Sabtu tuh masih sakit, masih nggak enak. Cuman memang dari suhu tubuh itu mengalami penurunan dari hari ke harinya itu 1 derajat. Misalnya hari Kamis itu 39 derajat, hari Jumatnya itu 38, hari Sabtunya itu 37. Nah, agak aneh juga sih sebenarnya, karena memang badan itu nggak enak gitu. Gimana sih nggak enak, badan tuh nggak ngerasa sehat. Tapi memang sakit kepalanya udah mulai turun, demamnya juga udah mulai turun. Nah, pada hari itu kan dokter menyarankannya hari Senin ya, karena takut kelamaan, dan saya juga ngerasa mulai nggak enak makan gitu. Hari Minggunya itu ke dokter, cuman memang penuh di rumah sakitnya. Jadi saat itu saya nggak sempat berobat di rumah sakit tersebut. Kemudian saya pulang, dan besok harinya itu hari Senin, saya juga nggak bisa masuk kantor saat itu karena masih merasa nggak enak, dan saya memeriksakan ke rumah sakit yang lain. Nah, di sana si dokter juga memeriksa, ditanya-tanya apakah ada gejala lain seperti bintik-bintik. Tapi saya merasakan tidak ada, memang karena tidak ada. Si dokter juga memeriksa, memang tidak ada bintik-bintik. Tapi si dokter itu menyarankan untuk cek darah. Nah, pada saat cek darah itu ternyata hasilnya, guys, ini hasilnya nih seperti ini. Ternyata trombositnya itu sangat turun. Yang normalnya harusnya 150.000 sampai 400, itu pada saat itu menunjukkan 28.000. Itu sangat drastis sekali, sampai akhirnya si dokternya itu menyarankan untuk dirawat inap gitu. Ya udah, akhirnya karena memang saat itu juga lemes kondisinya, nggak berpikir panjang lagi untuk langsung dirawat pada hari itu juga. Setelah dicek darah, ini ada satu lagi pengalaman. Setelah dicek darah, ternyata memang keluar bintik. Di sini di jari telunjuk itu bintik 1, kemudian di kaki ada beberapa bintik-bintik. Saya nggak ngerti itu gimana ceritanya, karena memang sebelum diambil cek darah itu nggak ada bintik-bintik, dan setelah dicek darah itu baru keluar ada bintik-bintik gitu. Setelah itu saya melakukan rawat inap. Memang nggak dikasih obat juga sama dokternya, karena memang kata dokternya itu tidak ada obatnya memang. Jadi kayak COVID gitu kali ya, cukup butuh vitamin aja sama madu. Disarankan ini juga dari temen, madu angkat kayak gini nih. Tapi ya saya berikhtiarnya dengan minum madu angkat ini. Kemudian disarankan untuk minum air yang banyak, yaitu sekitar 3 liter per hari. Nah, 3 liter per hari saya saat itu minum cukup banyak, karena memang cukup banyak. Tapi karena saya itu kalau minum itu sering buang air kecil, jadi memang sering keluar balik toilet gitu ya. Memang sangat mengganggu, tapi ya mau gimana lagi, yang itu saya rasakan. Kemudian pada saat itu kan dicek darah lagi pada malam harinya sekitar jam 10.
malam. Pas jam 1 itu dikabarin ternyata hasilnya itu turun ke 13.000, dari 28.000 turun ke 13.000. Saya cukup shock juga ya waktu itu ya, karena si dokternya juga jangan menyarankan sakit gigi, jangan garuk-garuk karena takut ada pendarahan katanya. Wah, itu sangat lumayan panik juga. Ya sudah, dari saat itu saya mengusahakan diri untuk tetap tidur karena harus istirahat bagaimanapun saat itu ya. Memang karena yang saya pikirkan ya harus sembuh dengan cara minimal istirahat tidur ya. Tapi alhamdulillah saat itu bisa tidur, malah istri saya nggak bisa tidur. Kemudian pas paginya itu saya dikabarin lagi sama susternya kalau kata si dokternya itu disuruh transfusi trombosit. Wah, kaget juga saat itu karena belum pernah juga. Sempat berpikir juga apakah transfusi trombosit itu sama dengan transfusi darah. Sampai saat ini juga saya belum paham. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah apakah sama atau tidak, atau seperti apa. Tapi saat itu saya tidak berpikir panjang lagi karena memang itu anjuran dokter. Saya langsung melakukan prosedur untuk transfusi trombosit. Tapi sampai akhirnya ada kunjungan dokter di siang hari itu, trombosit itu belum tersedia katanya. Saat itu saya juga bingung ya mau gimana lagi, cuma bisa berserah berdoa. Dan akhirnya pada pagi harinya itu kan dilakukan lagi pengambilan darah, cek darah. Alhamdulillah hasilnya itu agak naik, mungkin dari 13.000. Saat itu nggak dikabarin hasilnya berapa, cuman memang yang malamnya itu 13.000 dan paginya itu yang seharusnya transfusi trombosit dikabarin trombositnya itu mulai naik lagi. Jadi kata dokternya nggak usah sampai ditransfusi karena memang trombosit itu sudah naik. Jadi memang masih di angka 20 ribuan gitu, masih di bawah lah, masih rendah. Saat itu melakukan rawat inap terus. Kalau saya perhatikan ya, cek darahnya itu setiap 12 jam. Jadi setiap jam 10 itu diambil darah, jam 10 pagi dan jam 10 malam. Kemudian pada hari Selasa saya kan Senin mulai dirawat tanggal 20. Kemudian hari Selasa hari kedua itu trombositnya masih di bawah. Kemudian dicek darah lagi malam harinya itu jam 10. Si trombosit itu masih di angka sekitar 20.000. Itu saya juga nggak ngerti kenapa nggak naik-naik. Padahal saat itu saya juga minum yang cukup gitu ya, yang 3 liter air putih. Dan kemudian saya juga mengkonsumsi madu angkat. Kemudian juga ada yang menyarankan minum jus jambu. Saya juga waktu itu minum jus jambu. Nah, pas hari malamnya itu jam 10 malamnya itu dicek darah, hasilnya masih di bawah gitu. Saya bingung kenapa nggak naik-naik ini ya. Orang tua juga di kampung itu juga nanya terus gitu kan, khawatir kondisi saya bagaimana. Karena memang kondisi saat itu setiap ditanya belum naik gitu trombositnya. Saat itu membuat khawatir orang tua di kampung. Nah, kemudian hari Rabunya itu keluar bintik-bintik di sini tuh, bintik-bintik kayak ruam gitu kan, ruam sama di kedua paha di sini. Saat itu hari Selasanya itu keluar, hari Rabunya itu mulai agak gatel, tapi kata dokter memang nggak boleh digaruk kan. Jadi ya saya tahan aja, paling pakai minyak kayu putih gitu ya. Nah, hari Rabu ya udah saya udah mulai enak makan tuh. Senin itu nggak enak makan banget, hari Selasanya udah mulai mau enak. Hari Rabunya itu mulai enak sih makan, cuman memang nggak pernah habis kalau makan tuh. Kalau udah 3/4-nya makan itu yang disediain dari rumah sakit ya, nggak terlalu banyak juga sih sebenarnya. Itu udah mulai mual, kayak ngap kenyang gitu, kayak mau muntah. Jadi setiap makan itu nggak pernah habis. Nah, kemudian hari Kamisnya itu si dokternya itu periksa lagi, kemudian dikabarin lagi, kata dokternya kalau memang udah 50.000, udah di angka 50.000 itu udah boleh pulang. Nah, pada saat itu dicek hari Kamisnya ternyata hasilnya itu udah angka 48.000. Ya alhamdulillah lega gitu ya. Itu perjuangan minum air putih sama infus itu sehari bisa habis 6 kantong atau mungkin 7 kantong, sampai susternya bilang jangan kebanyakan. Tapi kan saya juga bingung ya, itu kebanyakan gimana, kan mereka juga yang mengatur si aliran infusannya itu. Kemudian hari Kamis itu dikabarin yang tadi 48.000, alhamdulillah, udah syukur alhamdulillah. Nah, pas hari sorenya itu sekitar jam 3 itu diambil lagi, karena mungkin saya juga nggak tahu ya, mungkin ada prosedur rumah sakit ini
yang kalau dia rawat inap, kebetulan saat itu pakai BPJS juga, itu nggak boleh lewat dari 3 hari kemungkinan ya. Jadi hari Kamisnya itu hari keempat saya dirawat, sekitar jam 3 itu saya dilakukan lagi pengambilan darah. Mungkin untuk mencapai target apakah udah 50.000 atau belum. Saat itu dicek sekitar jam 3, tanya sih udah, hasilnya itu di angka 60.000. Nah kan dokternya bilang dari kalau udah 50.000 udah boleh pulang. Akhirnya saat itu pas banget azan maghrib hari Kamisnya itu saya direkomendasikan untuk pulang. Saat itu saya beres-beres, alhamdulillah juga akhirnya pulang gitu kan. Infusannya udah dicabut, lega banget gitu kan. Biasanya mau wudhu susah, mau apa-apa susah, itu udah dicabut infusannya, alhamdulillah lega. Kemudian beres-beres seneng, tapi pas saat itu yang saya rasain gitu ya, pas dicabut infusannya itu kayak ngerasa kelayangan gitu. Tapi ya mungkin lah itu efek pasca DBD. Ya udahlah, saya pulang akhirnya pulangnya itu jam 9 karena menyelesaikan administrasi dan menunggu antrian gitu ya untuk pulang. Dan saat itu saya dikasih surat dirawat, keterangan dirawat itu 4 hari dari mulai hari Senin sampai hari Kamis, kemudian Jumat sampai Minggu itu waktu istirahat. Nah, saat itu saya masih tiduran aja karena memang yang saya rasain itu masih pusing gitu, kalau aktivitas dikit itu pusing gitu. Akhirnya saya cuma bisa tiduran, rebahan, ya jalan dikit lah kalau pagi. Dan hari Seninnya itu saya usahakan untuk kerja karena memang kondisi juga udah lumayan dan sebenarnya masih kelayangan sih waktu itu ya. Cuman karena memang surat sakitnya juga sampai hari Minggu gitu, direkomendasikan sama dokternya itu sampai hari Minggu. Akhirnya saya masuk kerja, hari Seninnya itu ya alhamdulillah kerja. Pas kerjanya juga sih kayak lambat gitu kan. Ya udahlah, gimana lagi, orang kondisinya begitu, ya udah saya ikutin aja. Hari ke hari itu sama seperti itu, cuman memang hari Senin itu kelayangannya mungkin 10, ini tuh turun jadi 9 gitu kan. Hari Rabu itu 8. Nah kebetulan hari Kamis itu jadwal diperiksa, itu rekomendasikan untuk periksa dari dokternya sendiri. Itu saya coba periksa, si dokternya nanya gimana gitu kan kondisinya. Kemudian si dokternya itu ngasih resep obat buat penambah vitamin, nggak tahu penambah vitamin atau apa gitu ya. Akhirnya si dokternya itu ngasih obat. Saat itu ada 2 jenis, cuman yang satu itu udah habis, cuman 3 kali sehari, isinya ada 6. Tinggal sisa yang ini Robion yang merah. Ini sehari 1 kali setelah makan. Alhamdulillah setelah minum obat ini kelayangannya semakin hilang gitu, sampai sekarang dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, sekarang hari Minggu, alhamdulillah udah enakan, cukup enak. Tapi ini tangan di sini agak pegel nih, kalau diginiin tuh agak pegel. Nggak tahu efek karena setelah diinfus waktu itu atau gimana, saya juga nggak ngerti. Tapi memang karena kemarin juga karena ngerasa udah sehat, hari Sabtu itu beres-beres di rumah gitu kan, cukup banyak juga beres-beresnya. Apakah itu karena kecapean juga, apa efek infus doang, ya mudah-mudahan sih nggak keterusan gitu ya. Oh iya, tadi pas hari Kamisnya itu cek, ternyata disuruh cek juga, cek darah untuk memastikan kali ya. Dan hasilnya alhamdulillah 466 kalau nggak salah, 466, dan itu di atas nilai rujukan malah. Tapi kata dokternya apa kok itu bagus di atas angka nilai rujukan. Kenapa bisa di atas? Karena kompensasi kemarin rendah banget katanya, di bawah banget gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Ya udah, sekarang udah hari H+7 hari, alhamdulillah udah sehat. Nah bagi teman-teman yang merasakan gejala seperti itu, ya ada baiknya, langkah baiknya itu untuk dicek darah aja gitu kan. Hasilnya kan kelihatan HB, leukositnya berapa, trombositnya berapa, segala macam. Itu jadi bisa ketahuan hasil labnya dan bisa untuk melakukan tindakan yang direkomendasikan dokter. Gitu. Jadi penanganannya itu lebih cepat gitu ya. Takutnya dikhawatirkan kalau nggak segera ditangani ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Itu saja cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mengalami gejala tersebut. Segera periksa ke dokter, segera cek darah agar bisa didiagnosa sakitnya itu apa, tindakannya itu harus seperti apa gitu ya teman-teman. Jangan sampai seperti saya yang sampai di bawah itu ketahuannya
baru ketahuan itu udah di bawah gitu. Nah, musiknya kan mengerikan sekali. Itu saja cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.